Jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Pekan lalu telah kita bahas sebahagian tentang mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara tujuannya yang telah kita sampaikan, mengenal nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, salah satu tujuan terbesarnya karena ini merupakan konsekuensi daripada syahadat kita. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ya, kalau kita sudah bersaksi demikian, maka wajib kita mengetahui siapa itu Muhammad. Itu konsekuensinya. Bukan sekedar mengakui cinta kepada Nabi, tapi ternyata kita sendiri tidak mengetahui siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang saja kita, ya manusia yang lain saya kita cinta, kita tahu namanya. Bahkan ada di antara kaum muslimin mencintai orang-orang kafir, mengetahui biografinya secara persis. Ya, berapa kali gol dia menggol. Nauzubillah min dzalik. Padahal Nabi sendiri SAW tidak diketahui. Ini jamaah sekalian. Dan kemudian karena itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki hak-hak yang harus kita ketahui. Hak Nabi sallallahu alaihi wasallam atas kita, artinya kewajiban kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian telah kita bahas pekan yang lalu. Di sini akan kita sebutkan secara cepat. Kemudian kami sebutkan tambahannya. Di antaranya jemaah sekalian, kewajiban kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mencintai beliau. Mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Sebagaimana dalam hadis yang lain disebutkan, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan di antara kalian sampai kalian mencintaiku melebihi cintanya kepada bapaknya atau anaknya dan semua manusia. Ya, sebagaimana dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, aku mencintaimu melebihi semua manusia kecuali diriku." Artinya Umar masih lebih mencintai dirinya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW mengatakan, "La ya Umar, tidak wahai Umar, sampai engkau mencintaiku melebihi daripada dirimu sendiri." Maka Umar mengatakan, "Kalau begitu ya Rasulullah, sekarang saya mencintaimu melebihi daripada diri saya sendiri." Al-an ya Umar, sekarang ya Umar baru benar. Nah, ini diantara dalilnya jemaah sekalian, kewajiban kita mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan telah kita sebutkan juga diantara dalilnya dalam Al-Quran pekan yang lalu. Kemudian jemaah sekalian, memperbanyak salawat untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyak salawat untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang beriman, bersalawatlah juga kalian atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya pun kita tidak bersalawat jemaah sekalian, cukuplah sebenarnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Allah dan malaikatnya pun bersalawat, memuji beliau sallallahu alaihi wasallam, meninggikan derajatnya ya di hadapan para malaikat. Maka kewajiban kita juga bersalawat atas nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis lain disebutkan, "Al-bakhilu", orang yang kikir itu ketika namaku disebut dan mereka tidak bersalawat atasku sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, maka kita bersalawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terserah sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma shalli ala Muhammad. Dan salawat yang paling afdal tentunya panjang ini, salawat yang kita sering baca ketika tahiyat, salawat Ibrahimiyah, Allahumma shalli ala Muhammad sampai terakhir. Yang kita baca ketika
tahiyat. Ini salawat yang paling afdal. Tidak usah lagi cari salawat yang lain. Cukup yang ini yang sudah ada. Ya, karena ini yang paling afdal. Tidak ada yang lebih afdal daripada yang lain. Karena inilah yang dibaca dalam salat kita. Kemudian jamaah sekalian juga membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membela beliau, membela sunnahnya, membela agama beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita lakukan sebagai bukti kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah bapak kita saja dicela, ya orang tua kita dicela, pasti kita akan marah. Nah, bagaimana kalau Rasulullah SAW yang dicela? Beliau SAW sudah bersabar atas penderitaan yang beliau alami. Setelah di sini Allah Subhanahu wa taala tentunya kemudian kesabaran beliau sehingga sampailah Islam itu kepada kita. Seandainya mungkin setiap Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikucilkan, dizolimi, dilukai, kemudian berdoa, kemudian kita dibinasakan, maka mungkin Islam itu tidak sampai sama kita. Tapi Nabi SAW sangat bersabar. Biarkanlah, ya semoga anak keturunannya nanti beriman kepadaku. Olehnya itu Nabi SAW pernah mengatakan kepada sahabatnya, saya sungguh sangat rindu untuk bertemu dengan saudara-saudaraku. Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bukankah kami saudaraku ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, antum ashabi, kalian adalah sahabatku. Adapun saudara-saudaraku yang belum datang, yang akan datang setelah kalian dan tidak pernah melihatku dan beriman kepadaku. Maka sahabat lagi bertanya, ya Rasulullah, bagaimanakah engkau akan mengetahuinya nanti atau mengenalnya nanti pada hari kiamat? Maka Nabi SAW mengatakan, innahum sayatuna yaumal qiyamah min atharil wudu. Sesungguhnya umatku itu akan nanti datang pada hari kiamat dikenal dengan tanda-tandanya dari asar, tanda-tanda wudunya, bekas-bekas wudunya yang bercahaya. Tentunya orang tidak sholat akan tidak dianggap oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tidak dianggap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tidak pernah wudu dan sebagainya. Bagaimana mau dianggap dengan oleh Nabi kita Muhammad SAW sebagai umatnya? Ini diantara tanda-tandanya. Nah, kemudian jamaah sekalian, tentunya memperbanyak ibadah, dan di dalam beribadah itu kita mencontohi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Jikalau engkau mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Yaitu ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara konsekuensinya syahadat kita bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, kita tidak boleh beribadah kecuali sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh kita lagi mengikuti jalan-jalan tarekat-tarekat selain daripada tarikatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalannya cuma satu, mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang lain. Sebagaimana pernah kita sebutkan ya dahulu sebagai penekanan lagi, ada 3 orang yang datang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu dia mengatakan, kalau begitu semulai dari sekarang saya tidak akan pernah tidur malam, akan sholat malam terus, tidak tidur-tidur. Orang yang kedua mengatakan, pada siang hari saya akan berpuasa terus. Orang yang ketiga mengatakan, saya akan menjomblo selamanya, tidak mau menikah. Maka sampailah berita ini kepada Nabi SAW, maka Nabi pun SAW marah. Padahal ibadah semua ini yang dilakukan itu, sholat, puasa, tapi berlebih-lebihan, tidak mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, saya ini juga sholat malam, tapi arkud juga, saya juga istirahat. Saya berpuasa juga, tapi ada buka puasanya juga, tidak tiap hari berpuasa. Dan saya juga menikah. Waman raghiba an sunnati falaysa minni, maka barang siapa yang membenci sunnahku, tidak mau mengikuti tuntunanku, maka bukan dari golonganku. Inilah menunjukkan bahwasannya ibadah tidak sekedar ibadah, harus sesuai dengan petunjuknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam masalah salat misalnya, shollu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Bagaimana caranya? Kita pelajari hadis-hadisnya.
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mungkin selama ini kita mungkin cuma ikut-ikutan saja, ternyata salah. Makanya wajib kita mempelajari yang mana yang benar sebenarnya ini. Karena bahkan ya mungkin ada uzurnya, tidak sedikit kami dapatkan masih banyak yang sholat itu seperti anjing, ya merapatkan dia punya lengan. Padahal ini termasuk larangan ketika sujud, harus diangkat sedikit. Ada yang merapatkan begini, padahal ada di antaranya sudah lama belajar. Mungkin dia punya uzur dan sebagainya, kita berikan uzur. Tapi sekali lagi peringatan, ini tidak dibolehkan. Ketika sujud, ya dalam keadaan merapatkan lengan kita, harus terangkat seperti ini. Ini salah satunya yang perlu kita wanti-wanti jamaah sekalian. Nah, begitu pula dengan masalah haji umrah, khudhu anni manasikakum, ambillah tata cara berhaji dariku, dan manasik yang umrah dan sebagainya. Itu yang harus kita lakukan di antara hak-hak beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga selain mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam, juga mencintai ahlu bait dan sahabatnya, mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Nabi, ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beriman. Kita garis bawahi yang beriman. Ya, karena ada di antara keluarga Nabi juga kafir dan menyimpang, maka kita yang kita cintai dan kita hormati adalah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat kepada Allah, semakin nampak ketaatannya, maka semakin kita mencintai melebihi daripada yang lainnya. Ini di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, pertengahan jamaah sekalian, tidak berlebih-lebihan, mencintai tapi tidak berlebih-lebihan kepada keturunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antara ahlu baitnya Nabi SAW adalah istri-istri Nabi SAW. Karena orang-orang Syiah itu tidak menganggap istri Nabi SAW sebagai ahlu bait. Ini yang keterlaluan jamaah sekalian. Padahal ayat itu turun dalam surah Azab, itu ditujukan kepada istri Nabi SAW asalnya. Bahkan ada di antara golongan Syiah itu, kita terus terang ini jamaah sekalian, karena sudah banyak tersebar. Ya, kalau di Parepare kemarin sudah diadakan ini himbauan, bahkan wali kotanya sudah menghimbau untuk mewanti-wanti pemikiran Syiah ini. Bahkan sudah banyak yang sudah dikirim ke Iran. Ya, kita harus terang-terang ini jamaah sekalian, hati-hati dengan keluarga kita, jangan sampai ada sudah mendaftar dan sebagainya. Hati-hati, di sana bahaya. Syahadatnya sudah beda. Mungkin sampai ke sini mereka pura-pura sama dengan kita. Syahadatnya sudah beda, kemudian menghalalkan nikah kontrak dan sebagainya. Sangat berbahaya. Mereka mencela sahabat Nabi, mengkafirkan sahabat Nabi SAW, dan terlebih khusus kepada istrinya radhiyallahu anha Aisyah. Maka Nabi SAW pernah mengatakan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, la tu'dhini fi Aisyah, janganlah kalian menyakitiku pada Aisyah, fa innal wahya lam ya'tini wa ana fi thawbi imra'atin illa Aisyah. Sesungguhnya ada wahyu yang tidak turun kepadaku kecuali aku pernah berada bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ini antara keutamaannya Aisyah radhiyallahu anha. Tapi orang Syiah Rafidhah mereka sangat mencela Aisyah radhiyallahu anha laknatullah alaihi. Ya jemaah sekalian, bagaimana mungkin istri Nabi SAW dicela? Kalau istri kita saya dicela, kita pasti marah. Ini istrinya siapa yang dicela? Istrinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kita mengikuti akidah mereka? La tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabatku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya kalian mengimpakkan emas sebesar gunung Uhud, itu belum menyamai impaknya sahabat saya walaupun hanya segenggam saja. Ini keutamaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertengahan Ahlussunnah wal Jamaah mencintai ahlu bait, tidak berlebih-lebihan, yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mencintai siapa? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertengahan dari yang sikap berlebihan kepada ahlu bait, sampai bahkan ada di antara mereka yang mempertuhankan Ali dan mengkafirkan sahabat. Sebaliknya ada golongan namanya An-Nawasib, mereka membenci ahlu baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini harus kita wanti-wanti jamaah sekalian. Ini diantara hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harus lakukan
sehingga kita betul-betul termasuk orang-orang yang merealisasikan konsekuensi dari syahadat wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dari matan selanjutnya disebutkan wal hijratu faridatun ala hadhil ummah. Berhijrah wajib, ya sebelumnya disebutkan sini. Akhadha ala hadha asyara sinin yad'u ila tauhid wa ba'da asyara urija bihi ila sama wa furid alaihi salawatul khams wa shalla fi Makkah 3 sinin. Nabi SAW berdakwah di Mekah 10 tahun, berdakwah secara terang-terangan, karena 3 tahun sebelumnya secara sembunyi-sembunyi. Kemudian pada tahun ke-10 kenabian, setelah meninggalnya paman beliau Abu Thalib dan meninggalnya istrinya Khadijah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam di-Isra Mi'rajkan. Wa ba'dal asyar urija bihi ila sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam di-mi'rajkan ke langit. Sebelumnya diserahkan dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Ini namanya Isra, diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Nabi SAW pada saat itu di rumahnya Ummu Aiman. Kemudian di Masjidil Aqsa. Setelah itu dimi'rajkan, diangkat ke langit menuju Sidratul Muntaha. Ini diantara dalil yang kuat jamaah sekalian yang menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Karena Nabi SAW menerima sholat di mana? Di langit. Kalau Allah SWT bukan di atas arsy-Nya, sebagaimana ada orang yang mengingkari, maka kenapa Nabi SAW diangkat ke langit? Nah, ini diantara dalil yang sangat kuat menunjukkan bahwasanya Allah SWT berada di atas arsy-Nya. Jadi itu langit itu ada 7 lapis. Antara satu langit dengan langit yang satu itu, jamaah sekalian, itu jaraknya 500.000 tahun perjalanan. Coba bayangkan. Begitu seterusnya sampai langit ke-7. Sampai langit ke-7. Kemudian di atas langit ke-7 itu adalah kursinya Allah. Wasi'a kursiyuhu. Ingat, jangan dibayangkan seperti kita duduk di atas kursi, tidak boleh. Bahkan dalam satu hadis disebutkan kursinya Allah Subhanahu wa taala itu mau di qadamir rabb. Tempat berpijaknya kakinya Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita meyakini semua itu tanpa membayangkan. Tanpa membayangkan. Karena kita tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama dengan halnya jemaah sekalian, kita yakin kita punya roh. Yakin kita punya roh. Tapi tidak ada seorang pun manusia yang ketika ditanya bagaimana bentuknya roh, kemudian dia menjawab, "Oh, panjang roh ini, roh itu panjang, begini bentuknya bundarkah dan sebagainya." Tidak ada yang berani. Kenapa? Tidak pernah lihat. Tapi dia yakin roh itu ada. Kalau makhluk saja seperti itu, maka tentunya lebih juga kepada Allah Subhanahu wa taala kita yakin Allah memiliki semua itu, tapi kita tidak boleh membayangkan karena kita tidak pernah melihatnya. Paham sampai sini ya? Seperti itu. Kita yakin Allah memiliki wajah, memiliki tangan, tapi tidak boleh dibayangkan, tidak boleh disamakan dengan makhluk. Kenapa kita yakin itu? Karena Allah yang mengatakan demikian. Allah beristiwa di atas arsy-Nya, berada tinggi di atas arsy-Nya. Karena Allah yang mengatakan demikian. Tapi jamaah sekalian, ya setelah langit ke-7 ada lagi apa? Kursinya Allah SWT. Kemudian air, wa kana arshuhu 'alal ma', air lagi ya. Kemudian setelah air itu ada arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya. Begitu tingginya Allah Subhanahu wa taala, keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tapi Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak luput dengan pengawasan kita. Tidak luput. Sebelum kita berkata, Allah sudah tahu. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Tidak sama dengan kita. Kita cuma bisa mendengar apa yang dekat dengan kita. Kita cuma bisa melihat apa yang kita lihat di dekat kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala melihat dan mendengar, tentunya tidak sama dengan kita jamaah sekalian. Ini harus kita pahami. Jadi ayat-ayat yang mengandung bahwasannya wa huwa ma'akum aina man kuntum, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, maksudnya adalah ada 2 ma'iyah. Ada ma'iyatul ammah, kebersamaan Allah bersama kita secara umum, maksudnya adalah pengawasannya Allah, ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya. Kalaulah manusia saja, ini cuma pendekatan, bukan memisalkan Allah dengan makhluk, tidak. Kalaulah manusia saja
Sekarang sudah canggih, kamera itu di mana-mana. Tapi orang itu ya bisa melihat dari komputernya saja. Padahal dari dulu tidak terbayangkan itu ada. Sama dengan orang terbang dengan pesawat. Orang dulu tidak pernah membayangkan ada orang bisa terbang. Ternyata bisa terbang dengan pesawat. Sehingga tidak bisa mengatakan tidak mungkin, tidak mungkin. Kalau hal seperti ini saja bisa bagi manusia, tentunya lebih daripada itu Allah SWT bisa. Walillahil matsalul a'la jemaah sekalian. Walillahil matsalul a'la. Ini ma'iyah amma namanya, ma'iyah umum. Adapun ma'iyah khassa, kebersamaan Allah dengan hambanya secara khusus, artinya adalah pertolongannya Allah kepada hambanya. Sebagaimana firman Allah SWT yang disebutkan tentang Nabi kita Muhammad SAW berkata kepada Abu Bakar ketika di Gua Sur, la tahzan innallaha ma'ana. Ya Abu Bakar, jangan bersedih, Allah bersama kita. Apakah maksudnya perkataan Nabi SAW Allah berada dalam gua? Tidak tentunya. Tapi pertolongan Allah bersama kita. Dipahami ini ya? Nah, sama kalau kita saja misalnya di luar meki akhi, di luar meki pak, saya bersama anda dengan doa saya. Ya, itu kan secara bahasa saja bisa, ya kan? Seperti itu. Apalagi ya dengan hal bahasa Arab yang sangat luas jemaah sekalian. Ini diantaranya jemaah sekalian tentang Nabi kita Muhammad SAW dimi'rajkan ke langit menerima sholat 5 waktu. Dan ini menunjukkan begitu pentingnya sholat 5 waktu. Karena satu-satunya ibadah yang diterima langsung oleh Nabi SAW di langit, puasa nanti di bumi saja, zakat dan sebagainya itu di bumi. Tapi sholat di langit menunjukkan begitu pentingnya sholat ini jamaah sekalian. Dan yang pertama kali akan dihisab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa furidat alaihi salawatul khams wa shalla fi Makkah 3 sinin. Nah, setelah itu Nabi SAW selama 3 tahun di Mekah melakukan sholat 5 waktu. Sebelum diwajibkan sholat 5 waktu ini, awal-awal keislaman sudah ada sholat, tapi bukan 5 waktu. Bukan 5 waktu jamaah sekalian. Ya, tapi setelah diwajibkan 5 waktu, maka yang lain menjadi sunnah. Dan ini menjadi wajib tentunya. Wa shalla fi Makkah 3 sinin ba'daha amu umira bil hijrah ila Madinah. Setelah itu, setelah 13 tahun menetap di Mekah berdakwah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah pada umur berapa? 53 tahun. Karena 40 tahun diangkat menjadi nabi. Kemudian 13 tahun berdakwah di Mekah. Kemudian berhijrah. Coba bayangkan 53 tahun Nabi kita Muhammad SAW umurnya baru berhijrah. Coba bayangkan bagaimana itu kalau kita perjalanan, kalau kilometernya itu yang sudah pernah haji itu sudah merasakan itu, umrah 450 km. Kalau berkendaraan bus itu sekitar 6 jam. 6 jam saja. 450 km karena lurus-lurus saja, jalannya bagus, mulus. Nah, seperti di sini banyak impangnya. Jalanan. Subhanallah, itu dilakukan oleh Nabi SAW, berkendaraan, kemudian berjalan kaki, naik onta, bersembunyi lagi. Kemudian nanti jamaah sekalian diwajibkan berperang setelah sekitar 2 tahun di Madinah. Sekitar umur 55 tahun baru berperang, berjihad. Coba bayangkan. Ya, jangan sampai kita tua me orang. Enggak ada kata-kata tua ya. Kita harus segar. Nabi kita Muhammad SAW 55 tahun ini sudah berjihad, masih berjihad. Ya mas sekalian, coba bayangkan. Jangan kalah tua me orang. Jangan kendor dalam beribadah. Apalagi dalam seperti itu. Kalau memang kita telah nanti ada kewajiban berjihad di negara kita. Itu jamaah sekalian. Tapi untuk sekarang ini jihad kita apa? Thalabul ilm, menuntut ilmu. Kata Nabi SAW, man kharaja fi thalabil ilm fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar menuntut ilmu seperti ini misalnya, maka dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bayangkan begitu banyak keutamanya menuntut ilmu. Ya, kalau kita bisa datang, usahakan datang. Walaupun berulang-ulang mungkin disebut sama dengan nasi, ulang-ulang berulang kita makan tiap hari. Ya, itu aja kita makan. Ya, mungkin lauknya berbeda-beda. Tapi itulah jamaah sekalian, namanya ilmu, gizinya hati kita ini. Wal hijratu faridatun ala hadhil ummah min baladi syirik, dan berhijrah wajib atas umat ini dari negara syirik
ke negara Islam. Makanya para ulama kita melarang untuk tinggal di negara minoritas, kecuali dia bisa melaksanakan ibadahnya di sana secara tidak terhalangi. Kalau sekadar melancong dan semuanya itu sebenarnya terlarang kalau tidak ada tujuan khusus. Menuntut ilmu, misalnya tidak ada ilmu yang misalnya ilmu dunia yang tidak ada di negara kita misalnya, dan harus ada menuntut ilmu di sana, di Eropa misalnya atau di Amerika, ilmu dunia, dan itu akan bisa untuk bermanfaat untuk umat dari sisi kedokteran dan sebagainya, ya maka itu boleh asal dia bisa untuk menegakkan syaratnya di sana, bisa melaksanakan sholat dengan baik dan sebagainya, maka itu harus. Apalagi ini contoh kecil, orang yang bekerja di tempat yang dia tidak bisa melaksanakan sholat, maka tinggalkan itu pekerjaan, tinggalkan itu. Ini wajib terus kita tinggalkan, karena kita akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala tentunya. Kita akan tinggalkan itu jamaah sekalian. Kita akan tinggalkan apa yang selama ini kita kumpulkan. Jangan sampai kita mencintai harta warisan. Tidak sedikit di antara kita mencintai harta warisan, bukan harta sesungguhnya. Harta yang sesungguhnya yang kita infakkan di jalan Allah, kita transfer memang dari sekarang. Itu yang menolong kita. Ada pun yang kita tumpuk di rumah, di bank, rumah yang megah, itu akan menjadi harta warisan, bukan kita miliki itu. Transfer dari sekarang kalau bisa. Mas sekalian, ya tentunya kita melihat kondisi-kondisi. Itu ya harta kita sesungguhnya yang kita transfer ke akhirat. Bersedekah, ya infakkan di fisabilillah dan sebagainya. Itu harta kita sesungguhnya. Wa hiya baqiyatun ila an taqumas saah. Dan hijrah dari negeri syirik kekufuran ke negeri Islam yang bisa untuk melaksanakan syariat Allah SWT itu wajib sampai hari kiamat. Jemaah sekalian. Makanya Allah menyebutkan dalam surat An-Nisa ayat 97, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Ya, Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi dirinya sendiri. Orang-orang yang banyak maksiatnya, nauzubillah min dzalik, dalam keadaan dicabut cabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan seperti itu. Para malaikat bertanya, "Bagaimana kamu ini? Kenapa bisa seperti ini? Kenapa seperti ini?" Yang mereka menjawab, "Kami orang-orang yang tertindas di bumi ini. Tidak bisa apa-apa." Maka dikatakan kepadanya, "Bukankah bumi Allah itu luas? Kenapa kau tidak berhijrah? Tinggalkan kampung yang rusak itu. Merasa tertindas, saya tidak bisa melaksanakan kewajiban saya di sini. Tinggalkan itu. Bumi Allah itu luas. Tidak ada alasan untuk tidak meninggalkan kalau kita tidak bisa melaksanakan syariat Allah SWT di tempat itu." Maka Allah mengatakan, maka orang-orang itu tempatnya di neraka Jahannam. Nauzubillahi min dzalik, seburuk-buruknya tempat. Illal mustad'afina minar rijal wan nisa wal wildan la yastati'una hilata wa la yahtaduna sabila. Kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau perempuan dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Tapi kalau sudah ada jalan, hijrah. Kalaulah seperti ini saja, kita tutup ini jamaah sekalian. Ya, bagaimana hijrah Nabi kita Muhammad SAW itu ya memakan waktu yang lama, perlu mengorbankan, bahkan mengorbankan jiwa, meninggalkan harta. Ini menunjukkan bahwasanya hijrah itu tidak mudah. Hijrah itu tidak mudah. Tidak mengatakan saya sudah berhijrah, tapi mana menuntut ilmu kalian? Mana ketaatan kita dan kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukan sekedar mengaku hijrah tapi tidak ada usaha untuk melakukan perbaikan. Wallahu taala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya dan membimbing kita ke jalannya dan mewafatkan kita di atas agamanya, yaitu agama Islam, dan membersamakan kita bersama orang-orang soleh. Tawaffana muslimin walihqna bis solihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.